Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, yang dipimpin oleh Ima. Sikap berdoa dalam hati mulai. Selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar lebih semangat, kita bernyanyi dulu ya. Bangun pemudi-pemuda pada apal kan? Ya apa, Bu? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sisingkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Ya, beri tepuk tangan buat kita semua. Sekarang Ibu akan mengajarkan materi tentang sumber daya alam ya. Ada yang tahu sumber daya alam itu apa? Tidak, Bu. Jadi sumber daya alam itu kekayaan yang berasal dari alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Contoh yang dapat diperbaharui, ada yang tahu? Ada, Bu. Ya, apa Ima? Misalnya air, hewan, dan tumbuhan. Ya, itu pintar, itu contoh dari yang dapat diperbaharui. Jadi dapat diperbaharui itu yang dipakai tapinya tidak akan habis. Sedangkan yang tidak dapat diperbaharui, ada yang tahu apa? Tidak, Bu. Yang tidak dapat diperbaharui itu contohnya itu kayak minyak bumi, karena kalau sekali dipakai pasti akan habis. Seperti itu. Sekarang Ibu ini ada soal mengenai mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting ya. Dibagi kelompok ya. Iya, Kelompok Bu. 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini ya, isi ya. Ada yang sudah? Sudah, Bu. Coba Ima maju ke depan sini, bacain. Coba bacain ini ya soalnya. Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam penting? Apa coba? Yang pertama, agar tidak terjadi bencana alam seperti banjir. Yang kedua, agar flora dan fauna tidak punah. Yang ketiga, supaya tidak terjadi pencemaran. Dan yang terakhir, supaya tidak terjadi krisis air. Ya, silakan duduk lagi ya. Itu benar semua ya, untuk menjaga kelestarian alam itu sangat penting karena agar tidak terjadi bencana alam seperti banjir, longsor, seperti itu. Contoh hal kecilnya kayak seperti kita harus membuang sampah pada tempatnya agar tidak terjadi bencana banjir, agar kerusakan alam juga berkurang. Sumber daya alam juga berkaitan dengan suatu bidang pekerjaan. Contohnya itu sumber daya air ya. Bidang pekerjaannya itu seperti nelayan. Lalu ada yang tahu apa lagi? Saya tahu, Bu. Ya, Rahma, apa? Sumber daya tumbuhan. Dan bidang pekerjaannya itu seperti petani. Ya, benar. Lalu ada yang tahu lagi apa? Ada, Bu. Apa, Ima? Sumber dayanya itu hewan dan contoh pekerjaannya seperti penjaga kebun binatang. Iya, atau enggak pedagang di pasar ya, itu bisa. Nah, itu berkaitan dengan suatu bidang pekerjaan karena sumber daya alam juga kan contohnya tuh banyak ya, seperti air, tanah, seperti itu. Nah, lalu di sini Ibu punya bacaan cerita yang berjudul Taman Bermain yang Hilang. Sama Ibu dibacain ya, nanti dilanjut sama kalian. Iya, Bu.
taman bermain yang hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terhempas oleh air pasang. Lalu tiba-tiba di hutan bakau, nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil, Kura si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bakau mereka bisa bermain kejar-kejaran seperti petak umpet atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ima ya. Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di hutan lepas. Airnya pun berbeda. Tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-temannya tetap bisa bermain dengan nyaman. Nah, di dalam teks itu kan ada yang berkaitan dengan sumber daya alam. Coba sebutin apa aja. Hewan, Ya. contohnya kepiting. Iya, Tumbuhan, iya, contohnya hutan bakau. iya. Lalu ada lagi gak? Ada air Ya. laut. Itu yang termasuk dari sumber daya alam pada cerita yang sudah dibacakan ya. Nah, mungkin cukup begitu saja penjelasan dari Ibu. Sekarang ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, maka mari kita simpulkan bersama-sama ya. Yang pertama kita belajar tentang apa? Sumber daya alam. Iya, lalu sumber daya alam itu dibagi menjadi berapa jenis? 2. Apa aja? Yang bisa diperbaharui dan yang tidak bisa diperbaharui. Iya, benar. Lalu selanjutnya kita tadi belajar tentang apa lagi? Pekerjaan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Iya, benar. Lalu yang terakhir kita belajar apa? Membaca teks taman bermain yang hilang. Iya, benar. Nah, sekarang Ibu tugas buat di rumah ya. Kalian membuat diagram Venn tentang sumber daya alam yang ada di sekitar kalian. Coba tulis ya di rumah masing-masing dan juga di buku tulis masing-masing. Mungkin segitu saja. Maaf bila ada kesalahan dan perbuatan yang Ibu tidak sengaja. Selanjutnya sebelum pulang mari kita berdoa ya yang dipimpin oleh Rahma. Silakan. Sikap berdoa dan dimulai. Selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.